Sekarang jam 11 kurang semenit. Mulai dari parkiran. Mau nyobain trek baru. Biasanya lurus ke sana, sekarang pengen ke sini. Ini rutenya. Kita di sini biasanya naik sini, coba nyoba ke sini, muter. Ya, kita lihatlah. Oke. Di Jepang ada sampah, ada tahu yang belum siapa. Supaya mending daripada di negara kita tercinta, nggak separah sampah. Sini.
sini lembut. Ini jalan kaki paling 15 menit. Ntar tembus-tembus di jalan beraspal gitu. Dan sendiri. Sebenarnya hampir setiap minggu ke Ajisang, yang tujuan utamanya itu di atas ada pemandangan, ada 2 pemandangan. Satu pemandangan kota Tochigi, satunya itu di balik gunung, pemandangan Tokyo. Makanya nggak kelihatan banget. Kadang kalau lagi cerah pun katanya gunung Fuji kelihatan. Cuma belum pernah lihat. Karena setiap kesini itu ada aja awan yang nutupin pemandangan ke arah Tokyo. Ngomongin kerjaan, aku sekarang hidup di Tochigi, tepatnya Tochigi-shi, dekat sama stasiun Tochigi, dan kerja di perusahaan yang namanya Iwashita. Itu pembuatan, di sini sebutnya sukemono, asinan. Dan jarang banget ada lembur. Aku udah kerja di sini 6 bulan, baru ada lembur ini bulan-bulan ini. Kayaknya mau 1 bulan full deh, pulang jam 7. Dan di perusahaanku cuma ada kurang lebih 35-40 orang, yang terdiri dari satu orang Vietnam yang suka marah-marah, terus orang Indonesianya berarti Yuli, Titik, aku, Bagas, Andi, Mute, terus satu lagi 7 orang, dan sisanya itu Obacang, Ojicang, kakek nenek orang Jepang. Orang Vietnam walaupun cuma ada satu, dia mendominasi karena dia yang paling lama, dan ya kerjanya bagus sih, cepat, satet walaupun kadang berisik doang. Apakah pernah selek sama dia? Ya, tentu saja, namanya kerjaan ya. Pernah teriak-teriakan sekali tuh sama aku tuh. Diem-dieman seminggu itu udah biasa lagi. Sekarang juga udah deket lagi, udah ngobrol ngeres lagi.
Dan di kerjaanku tuh setiap pagi itu ada yang namanya core. Core itu apa ya? Jelasin aja. Pokoknya ada bagian dimana semua karyawan itu bergantian baca sebuah cerita, tentunya dengan menggunakan bahasa Jepang ya. Terus kita disuruh menanggapi cerita tersebut. Dan setiap bagianku aku masih kesusahan dan geter bro, maju padahal cuma baca doang, baca sebuah cerita terus kita disuruh kasih tanggapan. Nggak tahu kenapa, karena nggak tahu dah, pokoknya geter gue, siap maju. Buat baca susah, nafas susah, bangsat emang. Cemen, gue lagi berusaha tak atasi. Ya, dan semoga bisa maju dan santai dan baca dengan normal. Dan BTW, gak semua orang yang kerja di Jepang itu setahun pertama itu langsung punya duit banyak. Ya ada yang begitu, cuma biasanya itu yang orang kaya. Kedua emang yang bekas magang. Kalau yang orang bener-bener miskin kayak aing gitu kan, untuk kesini aja pakai dana talang. Jadi aing itu baru dana talang ya. Nyampe kesini itu apato itu ada deposit itu sampai 20 juta ya, bukan 20.000, dan harus dibayarkan di muka. Dan ya setahun pertama untuk nyicil dana talang yang kisaran 35 juta. Kedua, nyicil deposit apato karena ditalangin dulu sama pihak TSK sini. Jadi kalau misalnya ada di Jepang nih, baru ada orang baru di Jepang terus bisa jalan-jalan, itu mah orang kaya bro. Apalagi setiap minggu gitu, dia nggak mikirin nabung. Bangke ada lo, banyak lo di sini lo. Ke Jepang cuma buat jalan-jalan. Malah senseiku sendiri yang ngajarin apa namanya, esensi pengolah makanan. Itu katanya disuruh lebur itu gak pernah mau. Enak banget hidup begitu ya. Kalau kita ya orang Jawa yang kebanyakan orang tua juga masih minta kirim dan lain-lain. Ya, perjuangan orang beda-beda bro. Tinggal saya. Nah ini caraku untuk meredam pikiran-pikiran gak bersyukur itu, dengan ya jalan,
dan kebanyakan sendiri, dan mungkin bakalan sendiri terus karena Mas Fikri udah nggak ada, udah pindah kerja. Yang biasanya aku jalan sama semua Mas Fikri, naik sepeda muter-muter. Biasanya Jar, bosen nih, dia patok skui. Nah, bagus tak? Terus kita jalan gitu. Aku memang setiap minggu pasti keluar, gak betah di rumah. Satu gak betah, terus timbul pikiran-pikiran gak anjing, membandingkan diri sendiri sama orang lain, bikin pusing. Aku belum pernah kesini. Kalau sini turun sih, tahu nih kemana. Udah tulisan cuma nggak tahu, kaji semua. Mau cari di Google dia lagi buat, HP-nya lagi buat apa? Dia buat video. Aku pengen kesini lah. Ini apa? Untuk nyampe ke sini itu naik sepeda dari Apato itu sekitar 30 menit. Wah, pemandangan kota Tochigi belum kelihatan banget. Ntar kalau udah di atas, ini belum di atas banget. Udah kayak candi tuh. Lagi ada lagi ya, mentok balik lagi mentok. Naik ke atas. Selama di Jepang apakah pengen kemana gitu? Anjir, nggak lagi. Lagi ada target nabung buat masa tua. Jadi kayak nggak penasaran banget. Kalau misalnya ada kesempatan ya bisa, boleh. Kalau belum ada dan nggak ada keinginan kemana-mana sih, cuma pengen kerja. Untuk di sini dan libur ya paling kayak gini, jalannya bener-bener jalan gitu. Perkara ada temen atau enggak bodo amat, bisa sendiri. Oh, kelihatan tak sendiri bro. Sebenarnya lewat sini juga bisa tuh, jalan ini. Apa lewat jalan? Lewat sini lah. Masuk.
ikutan bro. Woi, Sanji, Chopper. Ih, nekak. 15 menit bang. Tadi berangkat jam 11. Kurang semenit. Sekarang baru jam 11 lebih 20. Ini pertama kesini juga nggak sengaja pas tahun baru kan, waktunya tahun baru. Pacar kesini, terus udah pengen jalan-jalan di sekitar sini, ya udah. Hanya pas kebetulan itu libur, ada sepeda dua punya Mas Vicky sama Mas Bagas, kita pinjem. Anjir tuh, ada setan. Kalau di sini bukan setan, obake namanya. Kalau di Indonesia kita takut, kalau di sini mah, bro. Terus ya kesini itu juga paling cuma, bukan paling, emang cuma nyampe di bawah doang tuh, di parkiran yang tadi pas awal video. Cuma di situ karena pacarku juga jauh dari Osaka ke sini ya. Pas masuk waktu itu naik bus, terus jalan-jalan naik sepeda. Jalan ke sini kan gak datar ya, naik ya. Ini udah cuma sampai bawah doang, nggak sampai naik ke sini. Aku juga belum pernah ke sini naik. Singkat cerita, pacarku pulang, aku jalan kaki sendiri ke sini, naik sampai ke atas. Hanya cerita ini ya, begitulah akhirnya. Akhirnya muter-muter terus sampai sekarang. Banyak jalur ya, tak cobain semua. Dan jalur ini tuh baru 2 kali, sama minggu kemarin itu nyobain, cuma nggak tak video. Mau kali ini cobalah video kali aja asal kali. Terus udah lewat sini juga bisa tuh, sana ntar naik lagi, naik tangga. Cuma kalau lewat sini lebih dekat. Sini ntar nyampenya di pemandangan kota Tochigi. Dan rame. Gak tau ntar aku berani video atau enggak. Kalau ya paling, kalau mau lihat videonya paling cukup sampai ntar di bawahnya doang.
nggak sampai kelihatan pemandangannya. Yang suka kalau lagi jalan kayak gini dengerin kayak tadi tuh burung tuh sih, tahu menyenangkan buat lo. Ini juga nenek-nenek pada suka hiking, emang ini trek buat hiking sih. Konnichiwa. Dan interaksi yang kayak gitu doang bikin aku seneng baca papasan, terus lihat-lihatan, terus saling nunduk dengan nyebutin konnichiwa. Sih, denger tuh, daripada main HP doang puyeng di rumah, tambah stres. Tuh burungnya kelihatan kalau dari denger tuh. Kan betul, bahasa Jepangku juga masih hancur loh. Kenapa bisa tahu jalan-jalan kayak gini ya? Well, sekarang itu ada teknologi yang namanya internet, artificial intelligence, Google Map. Nah itu, walaupun aku nggak bisa ngomong, masih OAOE, tetap aja aku bisa kemanapun. Saya berani deh video. Kota Tochigi. Karena banyak orang, enak malu. Pindah spot aja yang ke pemandangan di kota Tokyo. Ini lagi ramai tumit-tumitan anjir.
ternyata nggak perlu, nggak ada yang kenal ini. Oh, ini di atas bro, ada pemandangan begini. Nah, hampir setiap hari, setiap minggu naik sini. Belum pernah kesini naik nih. Ini ada lagi trek lagi nih. Ada trek lagi sini. Gak tahu, aku pernah sekali, cuma setengah. Gak berani, belum berani. Terus turun lagi. Tapi video gak apa-apa, penting sopan. Buat festival ntar, buat festival ada namanya Ahmad Sori, ntar tanggal 27. Ini tanggal nanti sih desu ka. Begitu doang tuh, angka setiap minggu ngeliatin pemandangan bentar, jalan lagi ke sini. Habis itu udah turun. Padahal gua bisa dimakan tuh. Kalau ada orang kayak gitu, papasan tapi buang muka, gak ngeliatin, ya udah kita diem. Kecil kalau liatin baru konnichiwa. Ini udah 30 menit jalan kaki. Dari dulu dia emang suka jalan kaki pas waktu kayak misalnya pas waktu nunggu berangkat buat ke Jepang tuh kan nganggur tuh full di rumah tuh, hampir 3 bulan apa 4 bulan tuh di rumah. Kadang nggak kadang sih, naik motor ke di Tegal itu, bukan Tegal, di desaku itu, deket desaku ada yang namanya Parakan Kidang. Itu kayak bukit ini, terus menuju bukit kayak gini, itu ada jalan gitu, persawahan gitu di situ. Motor tak parkirin, aku jalan. Kalau di sini, pas kebetulan aku ditempatin di Totigi dan ada tempat kayak gini, ya gimana aku betah ya. Gimana aku gak setiap minggu kesini? Ya aku kerja suka. Syukur-syukur juga kerja seminggu itu libur cuma minggu doang gitu, Sabtunya kerja. Ya, setiap libur ya tak manfaatkan dong. Tapi kalau liburnya kelamaan kayak 4 hari 3 hari, buset. Maksimal 2 hari lah.
libur. Nah ini pemandangan kota masih Tochigi juga sih, cuma yang jauh sananya itu Tokyo kelihatan. Konnichiwa. Atsui ne. Tadi tuh basa-basi, panas ya itu. Kadang kalau kayak gitu masih bingung jawabnya apa. Paling tak keripik, tak ulangin. Atsui ne. Kasang ngantuk. Kalau udah tua kayak gitu emang ngantuk kan cowok. Mulai sepi di sini. Bunganya udah pada mulai layu. Berawan. Salah ya. Cukup. Ntar kapan-kapan bikin video kayak gini lagi. Bikin video dan bercerita. Ngomong sendiri kayak orang gila. Bye.